Syederalun seratusan tenaga kontrak pemerintah Aceh yang berstatus non-aparatur sipil negara atau ASN melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA pada Selasa 14 Januari 2025. Dalam aksi tersebut, tenaga kontrak yang tidak lulus pada seleksi ujian kompetisi P3K tahun 2024 menuntut PJ Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA untuk diluluskan menjadi P3K penuh waktu. Dalam aksi tersebut, mereka mengeluarkan 4 poin petisi. Koordinator aksi, Mursal Mardani, menuntut agar pemerintah Aceh memprioritaskan tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN dan tidak lulus pada penerimaan P3K tahap 1 untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Mereka yang tergabung dalam aliansi non-ASN pemerintah Aceh itu mengaku ada yang sudah bekerja hingga 17 tahun namun masih berstatus kontrak. Sehingga dia mengatakan mereka meminta agar pemerintah Aceh untuk menambah kota formasi bagi seluruh tenaga kontrak yang terdata R2 dan R3 untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ribuan tenaga non-ASN tersebut merupakan perkumpulan dari seluruh tenaga kontrak atau TEKON yang tidak lulus P3K tahap 1 pada semua SKPA di lingkungan pemerintah Aceh. Dari data yang diperoleh oleh para tenaga non-ASN itu, sedikitnya 2.917 orang tenaga teknisi dinyatakan tidak memenuhi kota formasi pada P3K tahun 2024. Data tersebut belum termasuk tenaga kesehatan dan guru. Para tenaga non-ASN yang tidak lolos pada seleksi ujian kompetisi P3K tersebut mendapatkan kode pada pengumuman melalui akun SSA CSN R2 dan R3, sedangkan yang lulus seleksi mendapat kode R2L serta R3L. Kode R2 bagi yang tidak lolos tersebut adalah mereka-mereka yang masuk dalam kategori THK2, sedangkan kode R3 adalah para non-ASN yang terdata dalam database BKN. Aksi damai yang dilakukan ini merupakan bentuk protes mereka yang namanya telah terdata dalam Pangkalan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Seluruh TEKON yang tidak lolos P3K tahun 2024 itu telah memiliki masa kerja sebagai honorer dari 5 hingga 20 tahun, baik THK2 maupun yang terdata dalam database BKN. Mereka menuntut PJ Gubernur Aceh dan anggota DPR Aceh, BKN Perwakilan Wilayah, BKA, serta pihak terkait lainnya untuk memperjuangkan nasib mereka menjadi tenaga P3K penuh waktu dan bukan paruh waktu yang hingga kini belum jelas aturannya. Seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah Aceh menampung semua para tenaga non-ASN yang telah terdata dalam database untuk diangkat menjadi P3K full-time. Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi, tanggapan dari anggota DPR? Alhamdulillah, anggota DPRA akan memperjuangkan ini sampai ke pusat, ke BKN dan Menpan-RB. Kenapa kita melakukan aksi ini, Pak? Karena kawan-kawan kita ada yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak mendapatkan formasi. Kita di sini tidak ada formasi. Jadi formasinya kita dibukanya di luar, tidak dibuka di instansi masing-masing. Jadi terkendala kita di situ. Pas tes berarti tidak lulus, gagal atau gimana? Ya, jadi, yang disampaikan oleh BKN tesnya hanya formalitas, tetapi keluar di situ maaf Anda tidak lolos. Setelah ada gejolak mungkin kawan-kawan di pusat atau di daerah, ada 1 minggu berubah, maaf Anda tidak masuk rankingan, tidak ada formasi. Begitu. Ada yang lain? Yang tidak lewat untuk provinsi SKPA Provinsi Aceh aja ya, tidak tergabung dengan kabupaten kota sekitar kurang lebih 2.900 kurang lebih. Yang sudah terdaftar BKN berarti? Iya betul. Dari kota 7.000. Dari kota sekitar 7.000 ya? Enggak, kotanya sekitar 9.000 lah. 9.000 lebih lah. Yang lewat sekitar 5.000 sekian. Berarti dari instansi mana aja yang tergabung? Ini kita seluruh instansi. Seluruh ada 46 instansi kalau nggak salah saya, semua kita tergabung. Karena kita ini aliansi tenaga non-ASN Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.